lagi pemirsa dulu sekarang. Ayo angkat tangan yang suka susu. Memang tidak semua orang suka susu ya. Tapi ternyata rasa susu yang sedikit manis dan gurih disebabkan adanya kandungan gula laktosa serta garam mineral di dalam susu. Rasa inilah yang meninggalkan kesan tersendiri di lidah masing-masing orang. Kira-kira kenapa sih pada suka susu? Suka susu murni, Mbak. Ya buat kalsium, jadi tulangnya mantap, Mbak. Enak, tergantung rasanya sih. Tapi ya karena sehat juga, jadi bisa ngegantiin, bisa apa sih, melengkapi gizi kan sehari-hari. Kenapa Mas masuk? Karena manis. Nggak karena harganya apa? Enggak Mas tuh. suka minum Ya, aja? minum aja, suka minum aja. Sejak dulu, susu telah dipakai sebagai salah satu bahan pangan. Manusia mengambil susu dari hewan yang memiliki kelenjar susu, salah satunya adalah sapi. Dulu, kawasan Lembang dan Cisarua yang berada di utara Bandung, serta Pengalengan di selatan Bandung, dipilih pemerintah Hindia Belanda sebagai sentra peternakan sapi perah. Bukan tanpa alasan, kawasan ini merupakan daerah pegunungan dengan udara yang sejuk, sehingga baik untuk usaha peternakan sapi perah. Bahkan, olahan makanan dan minuman segar berbahan dasar susu bisa kita jumpai loh di Lembang. Pemirsa, kalau dulu susu cuma jadi pelengkap saat sarapan pagi aja, tapi sekarang udah banyak banget olahan yang terbuat dari susu. Rasa susu yang gurih membuat susu mudah dikreasikan menjadi berbagai makanan ringan. Selengkapnya tentang susu, ini dia liputannya. Susu memang punya manfaat yang baik untuk tubuh. Seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan susu, makin banyak orang tertarik untuk berinovasi terhadap makanan olahan dari susu. Aneka cemilan yang dijual di sini menggunakan susu murni berkualitas dan tentunya terjaga kebersihannya ya. Banyak macam produk yang memang dibuat langsung di sini. Seperti permen karamel susu ini, yang proses pembuatannya bisa memakan waktu berjam-jam. Proses pembuatan permen karamel susu ini benar-benar dilakukan secara manual ya. Mulai dari susu cair murni yang diaduk terus-menerus, kemudian ditambahkan bahan-bahan lain untuk memberikan cita rasa khas pada permen. Pengadukan susu terus dilakukan sampai berubah warna menjadi coklat hingga mengental dan kenyal. Pemotongan permen pun dilakukan manual tanpa bantuan mesin, dan ukurannya harus pas dan seragam ya. Tidak terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil. Nah, kalau yang ini lain lagi pemirsa. Selain permen, pai susu termasuk olahan yang sedang banyak dicari. Isiannya menggunakan susu kental manis untuk mendapatkan rasa manis yang khas. Adonan dicetak agar mendapatkan ukuran dan bentuk yang sama. Tapi nggak cuma yang manis-manis aja yang ada di sini. Dari produk susu bisa beragam makanan yang dihasilkan. Ini dia, susu yang diasamkan alias yogurt. Ada juga cita rasa kriuk, gurih, renyah, kerupuk, dan rempeyek. Nggak ketinggalan nih, yang punya cita rasa khas dan segar seperti pancake durian ini. Duh, kalau ini sih rasanya kesukaan sejuta umat ya. Karena berlokasi di daerah wisata, setiap hari toko ini tak pernah sepi. Karena semua produk yang dijual tanpa bahan pengawet, jadi aman ya untuk dikonsumsi banyak-banyak. Dari utara kita ke selatan ya. Daerah Pangalengan di selatan Bandung merupakan daerah pegunungan dengan udara yang sejuk, cocok untuk usaha peternakan sapi perah. Bahkan aktivitas ini sudah dimulai sejak tahun 1969. Sapi-sapi perah yang ada di peternakan ini merupakan milik perorangan yang merupakan anggota koperasi.
Tiap pagi dan sore hari, sapi-sapi ini diperah. Sapi yang bisa diperah susunya adalah sapi yang telah melahirkan. 4 bulan kemudian, barulah sapi-sapi ini bisa diperah susunya. Susu yang akan diolah ke pabrik selalu dijaga kesterilannya dari awal. Truk-truk yang akan mengangkut susu ini wajib dicuci baik sebelum dan sesudah pengangkutan. Menggunakan cairan khusus, sabun, dan air panas, lemak susu yang tertinggal pada saat pembersihan akan membuat susu menjadi rusak. Setelah itu susu murni yang diperoleh dipanaskan dengan mesin pasteurisasi ini. Pemanasan dengan sistem high temperature short time atau HTS ini hanya dipanaskan hingga 85 derajat Celcius selama 15 detik saja. Bakteri baik pada susu yang menguntungkan masih hidup dengan proses HTS ini. Jadi, susu hanya bisa bertahan 1 minggu dalam suhu dingin. Setelah melalui proses pasteurisasi, susu masuk ke dalam proses mixing untuk pendinginan kembali dan pemberian rasa. Kemudian susu dialirkan ke ruang pengemasan untuk dikemas sesuai dengan ukuran dan kemasannya. Di pabrik ini banyak membuat varian rasa dan kemasan untuk dijual seperti kemasan bantal dan cup. Tidak hanya minuman susu yang diproduksi di pabrik ini. Ada butter yang dikemas seberat 25 kg. Ada juga keju-keju lezat yang akan dikirim ke distributor. Selain menghasilkan produk-produk unggulan dari pabrik, koperasi ini juga menghasilkan produk dari industri rumahan. Susu yang dimasak menjadi permen harus dimasak selama kurang lebih 6 jam untuk menghasilkan adonan permen yang diinginkan. Sekira 17 liter susu dicampur dengan 4 kg gula pasir, 3 ons mentega, dan 1,3 glukosa untuk membuat kenyal. Setelah melalui proses yang panjang, barulah adonan didinginkan selama 30 menit. Pemotongan dan pengemasan. Olahan susu hasil industri rumahan di sini langsung dijualkan di outlet seperti ini. Bandung memang gak ada habisnya ya kalau diulik lagi cerita tentang sejarahnya. Bandung Milk Central atau orang lebih mengenal BMC berdiri di akhir tahun 1928. Sebagai badan kooperasi, BMC beranggotakan para peternak sapi perah dan pengusaha susu di Bandung dan sekitarnya. BMC adalah koperasi susu pertama yang menerapkan manajemen modern dan peralatan pabrik pengolahan susu berteknologi tinggi di zamannya. Sejak berdiri, BMC merupakan satu-satunya koperasi pusat pengolahan susu termodern di Hindia Belanda karena sudah melakukan pengolahan susu dengan sistem pasteurisasi. Gedung BMC yang terletak di Jalan Aceh ini selesai dibangun pada tahun 1929 dan menggunakan lahan yang sudah lama menjadi milik Louis Hirschland dan Van Ziezel. Bangunan utama sampai sekarang tidak berubah dan dipertahankan sebagaimana aslinya. Karena itu, gedung BMC telah dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya. BMC pun pernah diambil alih dan dikelola oleh pemerintah militer Kota Bandung pada masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dan namanya pun berubah menjadi Koperasi Susu Bandung. Namun kembali berubah menjadi Bandung Milk Central pada masa revolusi kemerdekaan karena kembali dikelola oleh orang Belanda. Saat ini BMC masih memproduksi minuman berbahan dasar susu. Sudah jauh lebih berkembang dengan adanya restoran modern yang dirancang dengan suasana dan nuansa tempo dulu. Nggak hanya produksi susunya saja yang bikin kota Bandung begitu terkenal.
pusat mode dan jeans ada di sini. Yap, Cihampelas merupakan salah satu tempat wisata Bandung yang jadi favorit wisatawan berburu jeans. Dulu di Cihampelas kita bisa menemukan berbagai jenis pakaian dengan bahan dasar jeans. Nggak heran ya kalau di daerah ini pun dikenal dengan nama Jeans Street. Daerah Cihampelas Bandung ini dulunya menjadi incaran warga yang hendak berbelanja pakaian terutama jeans dengan harga miring. Namun sayang nih, perubahan zaman membuat keadaan Cihampelas kini jauh berbeda. Kebanyakan pengunjung lebih memilih pusat belanja yang lebih modern. Walaupun begitu, pamor Cihampelas ini masih melekat kok di hati warga Bandung. Selanjutnya dia ada di Cihampelas ya kak? Cihampelas. Di mana aja sih? Di Cihampelas pernah, kalau nggak di FO, paling sekarang juga kan banyaknya online juga udah banyak kan gitu. Ya kalau dari pengrajin industri sih sebetulnya merata ya, nggak di Cihampelas. Cihampelas kan cuma sentranya aja sih sebetulnya. Tapi kalau pengrajin sih mungkin daerah Kiara Condong juga ada, terus Bandung bagian selatan juga ada. Fashion item yang satu ini memang gak akan pernah habis termakan zaman. Aslinya jeans sudah ada sejak lama, dulunya adalah celana yang dipakai oleh para pekerja tambang di Amerika Serikat. Jeans juga seolah menunjukkan status pemakainya sehingga disebut celana kelas pekerja. Pemirsa, di tempat ini selain kita bisa pilih bahan jeans yang kita mau, ukuran dan model celananya pun bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita. Sekarang saya udah punya bahan nih, saya mau diukur dulu ya. Para pelanggan yang datang ke sini biasanya memilih bahan yang sesuai selera. Kemudian diukur agar pas dan nyaman dipakai. Lamanya pengerjaan tergantung dari banyaknya pesanan jeans yang datang. Melihat adanya peluang pasar yang cukup besar dengan bahan jeans, maka berdirilah Maklun Jeans ini pada tahun 2009. Karena kita tahu ciri khasnya Bandung itu kan jeans. Dan di Cihampelas itu jeans adalah ikonnya untuk kota Bandung, salah satu objek wisata yang nggak bisa kita pungkiri kalau jeans. Setiap orang pasti gemar sama celana jeans. Nah, di situ kita lihat ada peluang konsep yang berbeda. Kita bikin rumah jeans dengan konsep 3 jam selesai, itu aja. Mengusung konsep 3 jam selesai, para pelanggan bisa mendapatkan celana jeans sesuai keinginan hanya dengan waktu 3 jam saja. Karena di Bandung itu objek wisata bukan hanya belanja ya, dia ada wisata kuliner, ada wisata alam. Nah, saya pengennya orang sebelum dia berwisata kuliner dan keliling Bandung untuk objek wisata yang lain, dia bisa mampir ke rumah jeans, bikin jeans 3 jam, setelah dia selesai berkeliling-keliling, datang ke rumah jeans, celananya udah jadi atau jaketnya gitu. Wah, jadi sambil nunggu jeans kita selesai dibuat, bisa dong ya cuci mata dulu. Nah pemirsa, ini jeans yang saya mau udah jadi. Lumayan kan buat malam mingguan? Jangan kemana-mana ya, kita lanjut jalan-jalan lagi setelah yang satu ini, tetap di Dulu Sekarang.